Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul efektivitas metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar dan kemampuan berbahasa siswa dalam mata pelajaran akidah akhlak di kelas 12 sama Al-Hariyah Sendang Layar. Adapun kategori judul termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif kuasi eksperimen. Judul ini bersifat kausal sebab akibat yang menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terkait dengan membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Adapun latar belakang daripada penelitian ini, yang pertama, kondisi ideal pembelajaran akidah akhlak seharusnya mampu menanamkan nilai keimanan dan moral secara mendalam, di mana siswa aktif berpartisipasi mengomunikasikan nilai-nilai tersebut dengan baik. Adapun selanjutnya yaitu kondisi faktual. Hasil belajar siswa belum optimal. Siswa cenderung pasif dan kesulitan mengemukakan pendapat di MA Al-Hariyah. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah satu arah. Lalu urgensi dan solusi. Masalah ini penting diteliti karena kemampuan berpikir kritis dan komunikasi adalah kompetensi utama abad ke-21. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan metode diskusi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Lanjut yaitu literatur review. Di sini ada review daripada Siti Nurjana tahun 2020 dan ada review Ahmad Fauji tahun 2021 yang membuktikan metode diskusi meningkatkan hasil belajar dan keberanian berbicara. Adapun penelitian dari Hidayat 2020 menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Lalu gap riset daripada penelitian ini yaitu penelitian ini mengisi celah dengan menggabungkan dua variabel terkait, yaitu hasil belajar dan kemampuan berbahasa secara simultan dengan konteks spesifik mata pelajaran akidah akhlak di MA Al-Hariyah. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apakah metode diskusi efektif meningkatkan hasil belajar akidah akhlak kelas 12 MA Al-Hariyah. Yang kedua yaitu apakah metode diskusi efektivitas meningkatkan kemampuan berbahasa siswa kelas 12 MA Al-Hariyah Sendang Layar. Adapun yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan hasil belajar dan kemampuan berbahasa antara kelas metode diskusi dan kelas konvensional. Lalu yang keempat yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menguji efektivitas metode diskusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, menguji efektivitas metode diskusi terhadap peningkatan kemampuan berbahasa siswa. Yang ketiga, yaitu menganalisis perbedaan hasil antara metode diskusi dan metode konvensional. Yang kelima, variabel. Menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Lalu yang selanjutnya, variabel bebas atau X. Metode diskusi, prosedur interaktif siswa untuk bertukar ide. Lalu selanjutnya, variabel terkait atau Y1 yaitu hasil belajar, pencapaian kognitif siswa. Lalu selanjutnya, variabel terikat atau Y2 yaitu kemampuan berbahasa, keterampilan komunikasi lisan atau tulisan yang santun dan logis. Lalu yang keenam, hipotesis. Teori hipotesis sendiri yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Adapun kategori yaitu hipotesis asosiatif dan komparatif. Lalu rumusan statistik yaitu HO dibagi Y1 sama dengan Y2 atau tidak ada pengaruh atau perbedaan. Lalu HA dibagi Y1 sama dengan Y2 atau ada pengaruh atau perbedaan signifikan. Lalu yang ketujuh, populasi. Teori populasi ini yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kualitas tertentu. Adapun populasi yaitu seluruh siswa kelas 12 MA Al-Hariyah Sendang Layar tahun ajaran berjalan.
yaitu 60 siswa. Yang 8 yaitu sampel. Bagian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Jadi jumlah populasi itu sendiri. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik sampling atau purposive sampling, atau juga pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus. Lalu sampel kelas 12 IPA yaitu 30 siswa sebagai kelompok eksperimen, dan kelas 12 IPS 30 siswa sebagai kelompok kontrol. Jadi totalnya ada 60 siswa. Lalu yang ke-9, jenis data. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Nah, jenis data yaitu data primer, skor, pretest, post-test, dan lembar observasi. Adapun sumber yaitu diperoleh langsung dari siswa melalui tes hasil belajar dan penilaian praktik berbahasa. Lalu yang ke-10 yaitu metode pengumpulan data. Teknik yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data yaitu Ari Kunto. Ini sumbernya dari Bapak Ari Kunto, yaitu teknik yang digunakan penelitian untuk mengumpulkan data. Lalu metode tes untuk Y1 dan observasi terstruktur untuk Y2. Lalu prosedur memberikan pretest, pre dan tes, melaksanakan perlakuan metode diskusi, lalu memberikan post test. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Ibarat seorang koki, instrumen adalah timbangan dan sendoknya adalah takarannya. Jika alatnya salah, hasilnya juga tidak akan akurat. Nah, sama halnya dengan tes hasil belajar Y1 ini, saya menyiapkan 20 soal pilihan ganda. Mengapa pakai pilihan ganda? Agar penilaiannya objektif. Mengapa skalanya 0 sampai 1? Karena jawabannya mutlak. Kalau benar dapat 1, kalau salah dapat 0. Lalu lembaran observasi Y2, karena kemampuan berbahasa tidak bisa diukur lewat soal saja. Saya harus melihat langsung saat mereka diskusi atau menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Contoh, saya melihat seorang siswa, apakah dia berbicara sopan? Jika sangat sopan, beri skor 4. Jika tidak sopan, beri skor 1. Adapun indikatornya kesantunan atau adab, kelogisan atau masuk akal, dan struktur atau bahasanya yang rapi gitu. Lanjut yang ke-12 yaitu metode keabsahan data atau uji kelayakan. Sebelum alat di atas, soal dan lembar observasi disebarkan ke siswa, saya harus mengujinya dulu ke sekelompok kecil orang untuk memastikan alat ini sehat. Jadi, uji validitas untuk memastikan soal itu tepat sasaran. Analoginya, jika saya ingin mengukur berat badan, gunakan timbangan, jangan gunakan penggaris. Nah, validitas memastikan soal akidah akhlak benar-benar mengukur ilmu akidah, bukan ilmu lain. Lalu uji reliabilitas untuk memastikan soal itu konsisten. Nah, analoginya jika hari ini timbangannya menunjukkan 50 kg, lalu 5 menit kemudian menunjukkan 60 kg, berarti timbangannya rusak. Nah, tidak reliable. Soal yang reliable akan memberikan hasil yang stabil jika diujikan berulang kali. Nah, contoh seperti itu ya. Lalu yang terakhir, yang ke-13 yaitu teknik analisis data, cara mengelola angka. Setelah data terkumpul, angka-angka tersebut harus dimasak agar bisa ditarik kesimpulan. Nah, statistika deskriptif ini hanya untuk memotret data. Saya menjelaskan berapa rata-rata mean, nilai kelas, nilai mana yang paling sering muncul, modus, dan seberapa jauh jarak nilai antar siswa yang pintar dan yang kurang, standar deviasi. Di sini saya belum mengambil kesimpulan besar yang menggambarkan keadaan kelas tersebut. Ada selanjutnya yaitu statistik inferensial. Ini adalah inti dari penelitian. Nah, saya menggunakan uji T, Independent Sample Test.
fungsinya untuk mengadu, membandingkan dua kelompok. Lalu pertanyaannya, apakah selisih nilai antara kelas 12 IPA metode diskusi dengan kelas 12 IPS metode ceramah itu berbeda jauh? Apakah berbeda jauh karena memang metodenya hebat atau cuma karena kebetulan? Nah, jika hasil rumusan T saya besar dan nilai signifikannya kecil di bawah 0,05, maka saya resmi bilang metode diskusi memang terbukti efektif. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.